Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau absen terlebih dahulu. Namanya Ibu panggil satu-satu ya, nanti yang dipanggil jawab hadir. Mbak Maya Wulandari, hadir? Hadir, Ibu. Hadir, oke. Selanjutnya Mbak Nur Rahmawati. Hadir, Bu. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Maya. Silakan Mbak Maya, dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Adakah di antara teman-teman yang mempunyai hobi menanam tanaman atau bunga? Atau di rumah yang ibunya mempunyai banyak bunga di rumahnya? Ada? Ada, Bu. Ada ya. Apakah kalian juga suka memperhatikan ibunya merawat tanaman atau bahkan ikut membantunya? Hanya suka memperhatikan, Bu. Oke, materi kita hari ini yaitu menyayangi tumbuhan ya. Untuk muatan bahasa Indonesia itu kompetensi dasarnya 3.5 dan 4.5 indikatornya ini ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk muatan matematikanya itu KD 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu selanjutnya ini ada teks bacaan terlihat di layar kalian ya. Sekarang Ibu minta Mbak Maya untuk membacakan teksnya. Coba. Selanjutnya Ibu minta Mbak Nur untuk membacakan teks selanjutnya. Nah, teman-teman, adakah dari teks tadi kata-kata yang belum teman-teman pahami? Mbak Maya Wulandari, bibir pot. Bibir pot mungkin dari teman-teman yang mempunyai bibir itu hanya manusia, kemudian hewan, begitu ya. Kemudian ternyata pot juga mempunyai bibir. Jadi ada yang maksud dengan bibir pot itu yang ini teman-teman. Apakah terlihat kursor Ibu ini yang Ibu ingkari? Jadi bibir pot itu adalah permukaan atas pada pot. Nah teman-teman, dari teks yang sudah teman-teman baca tadi, selanjutnya Ibu minta teman-teman untuk mengerjakan sebuah soal. Ini linknya sudah Ibu berikan di grup ya. Nanti teman-teman isi bagian yang KPD 1, kegiatan 1. Ini kalian pilih salah satu option atau pilihan. Misal nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Berdasarkan bacaan tadi itu benar atau salah. Kemudian nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Itu benar atau salah, teman-teman pilih salah satu ya. Nanti tinggal dipencet, diklik begitu. Dan seterusnya sampai nomor 8. Gitu ya, nanti dikerjakan. Oke, selanjutnya ini ada sebuah teks. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi, sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya atau mencari informasi. Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu dipersiapkan yaitu membuat daftar pertanyaan. Jadi, berdasarkan teks ini tadi, siapakah yang posisinya menjadi narasumber? Penjual bunga mawar, Bu. Ya, betul sekali. Jadi yang berperan sebagai narasumber adalah penjual bunga mawar. Kemudian si sendiri adalah sebagai pewawancara. Nah, sebelumnya kita kembali mengingat apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah suatu kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan suatu jawaban.
kalimat tanya diawali dengan kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Kemudian makna kata tanya tersebut yang apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kemudian kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi setiap kata tanya itu mempunyai penggunaan pertanyaan yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Adapun contohnya itu apa yang sedang kamu tanam? Kemudian, bagaimana cara merawat tanaman? Mengapa tanaman perlu disiram matahari? Siapa yang menanam bunga? Di mana kamu membeli bunga? Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? Dan berapa banyak bunga yang kamu punya? Itu tadi beberapa contoh kalimat tanya. Untuk melakukan wawancara itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Kita akan melakukan wawancara tentang apa? Misalnya tentang cara merawat tanaman. Jika sudah menentukan topik, langkah selanjutnya yaitu menemukan narasumber. Kira-kira siapa yang akan kita beri pertanyaan? Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang ingin kita ketahui, misalnya seperti yang tadi penjual tanaman. Kemudian selanjutnya menuliskan daftar pertanyaan. Setelah menentukan topik, menentukan narasumber, kita membuat daftar pertanyaan agar nanti saat wawancara itu prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian langkah yang keempat, melakukan wawancara dengan santun. Kemudian yang kelima, tulis hasil wawancara dengan kata yang baku dan efektif. Nah, teman-teman, agar teman-teman dapat lebih mudah memahami tentang cara melakukan wawancara, teman-teman dapat menyimak video berikut ini. Ada yang belum paham? Kira-kira tentang apa, bagian mana? Sudah, Bu. Bagus, sudah paham ya. Sekarang Ibu beri tugas kepada kalian. Masih di link yang sudah Ibu berikan tadi, terdapat di kegiatan 2. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak video tentang cara melakukan wawancara yang baik dan benar. Ibu meminta teman-teman untuk melakukan wawancara dengan ibunya di rumah untuk melakukan wawancara. Kemudian hasilnya dituliskan di lembar jawaban ini ya. Linknya sudah Ibu berikan tadi. Gimana, ada yang sudah selesai melakukan wawancara dengan ibunya? Mbak Maya sudah ya? Sudah. Coba Ibu minta Mbak Maya untuk mempresentasikan, membacakan hasil wawancaranya. Jadi saya melakukan wawancara dengan Ibu tentang cara merawat tanaman lidi Paris. Ibu, apa nama tanaman yang Ibu sukai? Ibu menjawab, tanaman lidi Paris disebut juga dengan bulu ayam, karena daunnya berbentuk seperti bulu ayam. Yang kedua, bagaimana cara menanam tanaman lidi Paris? Ya, bagus sekali. Coba beri tepuk tangan kepada Mbak Maya. Bagus sekali ya. Ya, jadi di dalam hasil wawancara Mbak Maya itu sudah terdapat unsur-unsur penting harus ada di dalam wawancara. Jadi unsurnya apa saja? Mempunyai topiknya yaitu cara merawat tanaman. Kemudian narasumbernya yaitu ibunya Mbak Maya. Kemudian Mbak Maya sendiri yaitu berperan sebagai pewawancara. Dan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang sangat lengkap ya. Dengan melakukan wawancara tadi,
teman-teman dapat mengetahui informasi-informasi yang sebelumnya teman-teman tidak ketahui. Selanjutnya ini Ibu mempunyai sebuah teks. Ibu minta Mbak Nur coba bacakan teksnya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Jadi di sekolah Siti itu terdapat pohon sirih. Nah, Siti dan teman-temannya ingin mengukur pohon sirih tersebut. Sebelumnya, Siti belajar tentang garis bilangan untuk mengukurnya. Apa sih itu garis bilangan? Garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar yang dimuat dalam suatu baris. Garis bilangan dimulai dari angka 0, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada garis bilangan itu semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi, tanda panah ini itu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai tak terhingga. Dan cara melakukan garis bilangan pertama yaitu buatlah sebuah garis lurus mendatar. Jadi yang pertama kita membuat garis lurus terlebih dahulu seperti ini. Kemudian yang kedua, buatlah titik-titik sejumlah bilangan yang akan ditempatkan dengan jarak yang sama untuk setiap titik. Jadi setelah membuat garis bilangan, kita membuat titik-titik sejumlah bilangan yang kita butuhkan. Namun, jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya itu tidak sembarangan, harus mempunyai jarak yang sama. Misalnya, titik 1 ke titik 2 itu jaraknya setengah sentimeter. Kemudian, dari titik 2 ke titik 3 itu jaraknya juga harus setengah sentimeter. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, tempatkan bilangan-bilangan di bawah secara berurutan. Setelah membuat titik-titik, kita menempatkan bilangan-bilangannya. Dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, teman-teman, agar teman-teman dapat lebih paham mengenai garis bilangan, teman-teman dapat memahami video. Itu tadi penjelasan tentang garis bilangan. Apakah ada yang kurang paham? Silakan, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan beberapa soal, masih di link yang sama tadi, yaitu di kegiatan 3. Di sini ada beberapa soal nanti teman-teman kerjakan. Perintahnya yaitu selesaikan penjumlahan dan menggunakan garis bilangan. Setelah teman-teman menyimak video tadi dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, teman-teman menyelesaikan penjumlahan ini dengan cara menggunakan garis bilangan. Teman-teman dapat mengerjakannya di buku, kemudian nanti difoto, lalu dikirim ke grup ya. Adakah yang kurang jelas tentang perintah pengerjaan tugasnya? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Setelah mengerjakan kegiatan 3, masih tentang garis bilangan, teman-teman lanjut mengerjakan kegiatan 4. Di sini teman-teman membuat garis bilangan pada kertas karton atau buku. Kemudian nanti hasilnya dapat difoto, kemudian dikirimkan ya ke Ibu. Begitu tugasnya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita menyimpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Wawancara, Bu. Ya, betul, wawancara, kemudian Garis bilangan, Bu. nah, ya garis bilangan. Wawancara itu adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Nah, di dalam wawancara itu terdapat unsur-unsur penting seperti topik wawancara, kemudian daftar pertanyaan, narasumber, kemudian garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar yang dimuat dalam suatu baris. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang wawancara dan garis bilangan. Sebelum kita tutup, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai sini ya. Gimana pembelajarannya? Senang atau tidak? Senang ya. Baik, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi